Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Magenta Malam Gentayangan. Oke, terima kasih bagi Sobat Magenta yang sudah subscribe, like, share, and comment. Semoga pundi-pundi Magenta semakin berkembang. Bagi Sobat Magenta yang mau kirim cerita atau sharing ceritanya, dapat mengirimkan ceritanya ke Instagram kami atau ke email Magenta Malam Gentayangan. Cerita kali ini datang dari Ibu Puspa. Dia akan menceritakan kejadian mistisnya pada saat belajar malam. So, ingin mendengarkan kisah selengkapnya? Cari posisi senyaman mungkin, gunakan headset Anda, dare to hear, let the story begin. Saat ada sesuatu yang agak aneh, itu tuh, oh iyalah, emang sering terjadi buat kita nih. Oh gitu. Tapi ke orang lain mungkin dengarnya, serem banget. Ya bukan, saya kan emang bawaan rumah itu begitu gitu. Masih jam 8 jam 9 jam 8 jam 9 lagi di martabak jalan tuh. Terus suaminya emang kerjaan gak pernah berdampingan. So istrinya suruh duluan, dia jalan di belakang, ambil rokok, jalan pelan gitu. Pas ngeliatin istri lagi, langsung disuruh jangan cepet. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita sudah kedatangan narasumber kita, Ibu Puspa. Selamat datang, Ibu Puspa. Makasih. Waduh, jauh-jauh udah mau singgah ke studio Bang Genta nih. Magenta, Malam Genta. Silaturahmi ya, Bu Puspa. Iya. Tinggal di daerah mana, Bu Puspa? Pondok Pucung. Pondok Pucung? Iya. Jauh tuh? Ya, lumayan lah. Lumayan dekat. Lumayan dekat ya? Iya. Bu Puspa, kira-kira mau menceritakan apa nih untuk Sobat Magenta nih? Kisi-kisinya deh sebelum menceritakan semuanya nih. Ceritanya cerita waktu belajar malam zaman kuliah dulu. Ceritanya tuh kita biasalah kalau zaman-zaman dulu sekolah, kuliah gitu kan suka belajar malam gitu ya. Atau waktu, nah kadang zaman dulu itu kan kita notisnya gini, radio itu nggak semua radio kan nyala ya, cuma sampai jam 11, jam 12 sudah mati, paling radio dangdut aja kan. Sisanya kan tahun 90-an itu ya? Tahun 90-an gitu kan. Jadi kadang suka iseng pas mati radio baru kita tahu, oh jam 12. Cari aja akhirnya RRI apa-apa gitu kan. Gitu. Oke, tahan dulu nih Bu Puspa nih, jangan diceritain dulu nih. Kita mau sapa Sobat Magenta yang di rumah nih. Oke, bagi Sobat Magenta yang belum subscribe atau like, share, and comment, silakan subscribe ke channel Magenta Malam Gentayangan agar pundi-pundi Magenta semakin berkembang. Bagi Sobat Magenta yang mau kirim cerita atau sharing ceritanya, dapat mengirimkan ceritanya ke Instagram atau ke email Magenta Malam Gentayangan. Mungkin saya pelan-pelan bisa mulai ya Bang ya, yang ceritanya nih. Soalnya kejadiannya tuh mungkin kalau kita tarik ke belakang gitu ya, kita 27 tahun yang lalu, udah lama banget nih, 27 tahun. Masih sebelum reformasi dulu. Jadi saat itu memang nggak tahu tuh waktu itu hari apa gitu. Pokoknya belajar malam lah, biasa anak kuliahan gitu ya, malam. Ulangnya pas udah kok malam pengen, menurut saya tinggalnya di lantai 2 sendiri memang ya. Jadi satu lantai itu mandek kamar saya aja. Terus saya pengen turun nih gitu. Nah, biasalah kalau turun udah pada tidur semua, tapi kita nggak pernah tahu tuh jam berapa. Kemudian jam di kamar juga kan mati, itu nggak pernah lihat. Cuman dulu kan zamannya nggak ada HP juga ya. Jadi cuman tahu jam kalau turun aja. Oh jam sekian, turun ke bawah. Pertama pas turun ke bawah, di tengah-tengah, mungkin dari atas ke bawah ada sekitar 30-35 anak tangga. Nah di pas tengah-tengahnya itu, saat turun, sempat kaget gitu. Kok kayak ada yang masuk.
Panas zat gitu. Sampai nengokin siapa? Kayaknya di atas cuma saya sendiri yang tinggal. Tapi nggak siapa-siapa, cuman berasa kayak bukan senggolan tapi masuk gitu. Cuma tembuskan ya. Ah udahlah nggak apa-apa, sama mungkin yang huni di sini, saya juga kan huni di sini juga, ya udah nggak apa-apa. Turun. Nah, sudah turun, minum, terus biasa saya suka ngecek ke depan nih udah dikunci atau belum gitu kan ya. Takutnya ada yang belum dikunci rumah. Pas lagi ngecek itu, memang saya kan punya kucing nih di depan. Kucing saya ini aman nggak? Ada yang berantem nggak gitu? Terus pas lihat, oh ternyata belum dikunci nih pintu depan nih. Bapak saya udah keluar tidur nih. Oh yaudah saya keluar mengunci. Kok ada suara anak kucing? Langsung nih cat lovernya kan nongol. Saya cari nih kemana aja nih? Kemana nih anak-anak kucing nih? Kok malam-malam ada yang buang gitu ya? Jadi di perempatan nih, rumah saya kan di Hook ya. Perempatan saya cari di mana suaranya. Di kanan, oh di kanan gitu. Kucing. Sebetulnya juga malam saya film-filmnya bukan karena takut ya. Saya dasteran, kan malu ya. Saya dasteran aja, wah. Nah kalau ketemu orang kan si tank gitu kan ya. Saya lihat-lihat itu, di daerah sana nih. Memang depan rumah saya ada rumah, sebelakangnya itu ada TK dan pohon bambunya lebat sekali kan, gitu. Nah, lanjut, saya masih cari tahu di mana. Oh di situ, ya udah deh sampai rumah suaranya masih nggak apa-apa gitu. Saya coba kejar. Nah kebetulan juga lampu itu penerangan dulu tuh, zaman dulu tuh tidak setiap perempatan ini ada lampu kan, zaman dulu ya. Masih minim lah ya. Masih minim sekalinya. Ada juga bukan lampu putih. Yang ada kan waktu zaman dulu masih lampu yang kuning ya. Dan itu membentuk sebuah bayangan. Jadi agak semaram gitu lah. Saya ikutin tuh, ikutin itu suara. Makin lama namanya kalau suara itu kayak kucing baru umur 3 hari atau seminggu. Jenis mengeong itu kan agak beda ya kalau kucing masih kecil sekali. Terus saya dengerin lagi, oh di situ, ya udahlah di situ ambillah gitu ya, pengen tahu tuh kucing, kasihan banget di selokan. Tapi memang selokannya itu tidak ada air, jadi ya udahlah nggak apa-apa. Saya baru jalan 2 langkah, itu kucing pindah suaranya mendekati pohon bambu itu bisa 2 meter. Kan beda kan 2 langkah sama 2 meter kan. Loh, kok makin jauh? Tapi saya enggak juga gini. Itu suara kucing kok jadi suara itik. Anak ayam gitu. Loh, kok jadi beda lagi nih? Saya masih ingat, aduh. Kayaknya ada yang mau ngetawain nih di ujung nih. Saya udah feeling. Nanti ada yang ngetawain nih di ujung nih kayaknya nih. Kayaknya feelingnya nggak bagus nih kalau kita ikutin nih, karena ya mungkin kucing pasti langkah kaki saya akan lebih panjang dibanding anak kucing kan, gitu kan bang ya. Tapi ini kok kucingnya cepat sekali. Oh ya udah deh, saya bilang, oh udah biarin aja deh. Besok pagi kalau emang rezekinya tuh kucing bagus masih hidup besok. Kalau enggak ya udah malam-malam ngapain juga ngeluh penyakit gitu kan ya. Saya balik tuh masuk ke rumah. Karena memang historikalnya di situ kurang bagus gitu kan, daerah situ tuh bang ya, kurang bagus. Dan yang itu kan di luarnya, rumahnya juga begitu, terus TK-nya juga begitu gitu ya. Memang kalau yang kita biasanya yang tinggal di situ jarang diganggu seperti itu ya, penampakan. Tapi kalau yang memang orang yang tidak tinggal di daerah situ malahan lebih sering ditampakkan gitu kan. Jadi ya udah deh, saya masuk aja, saya abaikan itu suara anak kucing yang berubah jadi anak itik gitu kan ya. Saya masuk, pas saat masuk saya penasaran, emang ini jam berapa kok ada yang mau uji nyali kayak begitu kan. Saya lihat ternyata jam 12 kurang 2 menit. 12 malam kan 2 menit. Saya inget-inget hari itu malam apa ya? Oh ternyata malam Jumat juga bang. Malam Jumat itu? Iya.
Jadi kan akhirnya saya flashback ya. Itu rumah yang depan saya juga kan memang udah ditempati lebih dari 30 tahun ya. Jadi saya tahulah ceritanya dengan berganti-ganti penghuni gitu ya. Sesuatu yang biasanya tidak terjadi di rumah kita di situ tuh bisa terjadi. Betul. Makanya saat seperti itu saya juga merasa oh ini kali mau seperti mau menunjukkan gitu ya. Soalnya pas memang malam itu malamnya dia gitu kan. Jadi yaudah deh, saya masuk rumah. Tapi saya juga bingung nih, kalau naik lagi papasan lagi nggak nih? Sama yang tadi kan, pas turun kan papasan, naik lagi papasan juga, ya udahlah, nggak apa-apa, naik aja, nggak apa-apa gitu. Udah naik sih nggak apa-apa. Nah pas sudah sampai kamar tuh masih bingung. Itu kenapa dia mau itu ya, mau apa? Mau ibaratnya mau ngeprank saya kayak gitu ya. Soalnya satu tetangga saya tuh ada juga yang satu jalan di ujung, lagi kumpul sama teman-temannya, anak cowok tuh biasa kumpul jam 2:30 masih belum ini, rumahnya tuh lantai 2 juga, cuman kalau saya kan kamarnya nggak ada balkon, dia ada balkonnya. Suka lihat dari pohon bambu yang ujung ke ujung satunya lagi itu sekitar mungkin ada 150 meter ya, 150 meter itu terbang, suka ada yang terbang gitu bang, putih-putih gitu kan ya. Saya bilang, oh ini lagi mungkin posisinya lagi di yang depan rumah saya, tapi kadang dia suka terbang sana, nanti terbang lagi gitu kan. Mungkin waktu pas saya nyari anak kucing, ya dia masih stay di situ ya, belum jalan-jalan lagi gitu. Jadi memang kalau kita sih agak waspada ya, maksudnya soal yang seperti ada sesuatu ya kayak gini, mungkin kalau orang nggak notice ya, ada gitu, lu kenapa ikuti jalan tuh ujung-ujungnya tahu, karena kita udah tahu historikalnya di situ bagaimana gitu ya, jadi lebih ke arah yang oh iya ya, ibaratnya anak nangis aja bisa bergerak suaranya dari kamar depan ke belakang gitu kan ya. Apalagi yang ini cuma ngasih sedikit aja deh, kayak pancingan gitu kan. Dia tahu saya suka kucing, jadi ya kasih, saya bilang gitu ya. Oh jadi mungkin disesuaikan ya. Jadi minatnya apa gitu kan. Jadi ini orang sukanya kucing, jadi minatnya ya udah gitu. Tapi kalau yang minatnya beda gitu, yang suka, tapi yang dilihatin memang bukan orang sini juga tuh yang terbang, pendatang gitu. Jadi biasa cowok-cowok kan ngumpul gitu, nginep, begadangan, terus cari udara segar, lihat ada terbang, ya udah masuk lagi tuh semua gitu. Nah terakhir tuh 5 tahun yang lalu, saya ada temen ya, jadi pas saya setelah naik nggak ada apa-apa ya, saya langsung flashback tuh bang. Karena kan saya dari kecil memang tinggal di sini ya, maksudnya di rumah itu gitu ya. Udah tahu lah ya. Udah tahu. Dan yang penghuni orang itu tuh memang berganti berapa orang tuh, mungkin 3-4 keluarga gitu ya. Kita tahu situasi seperti apa gitu. Jadi saat ada sesuatu yang agak aneh, itu tuh oh iyalah, emang sering terjadi buat kita nih. Gitu. Tapi kalau orang lain mungkin dengarnya, serem banget. Ya bukan, saya kan emang bawaan rumah itu begitu gitu kan. Tapi emang di sekeliling rumah itu sih kita nggak ada yang ganggu. Biasanya dilihatin justru orang yang melintas saja. Gitu. Tapi yang di dekat-dekat situ tidak. Nah memang sepanjang rumah itu mungkin ada sekitar 10 rumah, makanya dia kan juga itu didominasi oleh pohon bambu. Dan di ujungnya ada sebuah mungkin ada berapa hektar ya, 2 hektar gitu ya. Ada
kebun luas, penuh pohon-pohon. Nah itu juga sama tuh komunitasnya juga sejenis ya. Gitu. Jadi suka jalan-jalan aja. Nah, itu saya bilang, oh iya. Ini malam Jumat. Jadi kita kan luas pada. Gue lihat ini nih, takutnya nanti nongol di jendela atas kan saya juga kan ya. Saya lihat juga, enggak, kan udah digangguin, masa diganggu juga gitu ya. Tapi memang biasanya tidak dinampakkan. Namun kalau yang melintas itu bisa melihat gitu. Entah itu wujudnya perempuan atau bisa jadi kayak orang tinggi sekali gitu. Itu ataupun juga menyerupai. Jadi ada di belakang pohon bambu itu ada perkampungan ya. Zaman dulu itu kita kebetulan samping rumah saya tuh jalan ramai, jalan utama. Ya. Jalan utama. Jadi kalau bubaran kita kan ke stasiun ya. Itu orang melintas itu tuh nggak berhenti. Karena zaman dulu kan memang angkutan terbatas. Gojek online apalagi belum ada ya. Jadi semua orang tuh jalan, mau rumahnya 600 meter, 1 kilo, itu pasti jalan kaki semua. Jadi udah kayak bukan pabrik tuh, hidup banget itu jalan ya. Nah itu juga beberapa kayak ibu saya ngeliat di dekat pohon bambu itu juga jalanan ya di dekat pohon bambu itu ada orang tinggi di atas rata-rata. Lihat di jauh ya, tapi untuk yang di jalan sampingnya ada yang tahu, nggak ngelihat. Terus takutnya kan namanya kerumunan orang banyak tuh. Terus hilang aja udah nggak ada. Padahal kalau namanya tinggi kan kecil ya. Kalau nggak ada juga yang jalan lewat, duduk tuh ke situ tuh emang ada kayak tong sampah gitu. Ya logikanya ngapain di tong sampah ya? Ayo disapa, bang ngapain? Gitu. Maksudnya pertama aneh, duduk tempatnya gelap, terus di tong sampah juga pinggiran kan bau ya, ngapain? Sampai pas nggak lama itu orang pulang, si abang itu ada di rumah kontrakannya lagi duduk juga. Makanya dia kaget kan, wah itu siapa jadinya di situ kan ya. Memang udah lumayan legend lah di situ lah daerahnya kan, legend. Jadi kalau udah habis maghrib kadang orang sendiri nggak berani lewat situ kan. Nah, durasi 5 tahun yang lalu, kurang lebih 2019-an ya, saya punya teman. Jadi dia juga pernah mengalami terus kayak mimpi ketemu yang di situ gitu ya. Terus bercerita, tapi berceritanya memang dengan ekspresiful gitu ya. Dengan ekspresiful, terus seolah-olah emang dia kayaknya takut dia masa ini nggak bagus ini gitu. Saat dia bercerita gitu, saya sempat nanya, suka cerita sama siapa aja gitu ya. Kenapa gitu? Enggak, soalnya jadi kayak dikasih tahu gitu ya. Saya sih nggak bisa lihat sih, cuman seperti dia menyampaikan, tolong saya jangan diomongin terus. Karena sebenarnya saat dia meninggalkan dunia gitu ya, itu kondisinya tidak terlalu baik. Gitu, bukan yang memang sakit lalu ya ceritanya nggak baik lah gitu. Dulunya. Makanya dia sebenarnya sedih kalau diomongin. Gitu. Sedangkan yang teman saya tuh mimpi kayak dia lagi diomelin sama yang penunggu kan. Saya bilang enggak, itu pesannya deh, jangan itu ya, jangan dilanjutin cerita yang penghuni itu. Karena dia nggak mau, dan saat dia ninggalin dunia pun nggak bagus posisinya gitu. Dia makin sedih kalau diomongin. Jadi marahnya itu bukan marah nakutin, tapi sebetulnya marah nggak senang diomongin gitu. Gitu aja sih Bang. Tapi memang baiknya sih kalau kita lewat sesuatu yang
agak kita merasa gimana gitu ya. Ya baiknya emang baca-baca aja ya. Iya. Iya, karena memang itu tempat saya pikir udah aman ya udah 2000, udah tahun 2024 ya. 6 bulan yang lalu temen saya juga sama suami jalan gitu. Masih jam 8 jam 9. Jam 8 jam 9 lagi di martabak jalan tuh. Terus suaminya emang kerjaan gak pernah berdampingan. So istrinya suruh duluan, dia jalan di belakang. Ambil rokok, jalan pelan gitu. Pas ngeliatin TK lagi, langsung disuruh jangan cepet. Terus sambil jangan cepet ditarik, istrinya cepet gitu. Terus pas udah agak jauh dari TK, kurang lebih 50 meteran gitu, istrinya di bersih-bersih ke belakang, ada apa sih gitu. Enggak, pulang langsung kemudian suami bisa lihat ya, dia nggak mau cerita dulu. Pas sampai rumah baru cerita, iya soalnya ada yang ngikutin kamu, tapi ini bentuknya beda lagi, anak kecil tapi nggak ada kepala gitu ya. Nah takutnya malahan kan jadi bikin pegel-pegel atau badan nggak enak ya. Sama suaminya begitu-gitu supaya anak kecil itu turun nggak ngegendong. Tadinya minta digendong gitu. Oh gitu. Jadi ya emang ya baiknya ya jangan kosong gitu ya. Baca-baca, apalagi kalau itu daerah tuh udah legend banget gitu ya. Oh gitu. Ya mungkin kayak gitu aja ceritanya Bang. Oke Bu Puspa, terima kasih nih. Silakan diminum dulu Bu Puspa nih biar nggak grogi nih. Terima kasih. Jadi saya ngikut apa namanya aura-aura jadi gimana gitu Bu Puspa. Pada saat melintasi itu Bu Puspa mau siang mau malam ada perasaan kayak gimana tuh Bu? Kalau maghrib ke atas sama agak beda. Pasti bulu kuduk pasti merinding gitu. Itu udah pasti lah kayak gitu ya. Jadi biasanya dulu kita tuh kalau habis ngaji kalau situ muter aja agak jauh nggak apa-apa gitu kan. Oh gitu. Takut gitu. Oke Bu Puspa, kira-kira nih kalau untuk melintasi yang boleh dibilang daerah angker itu, penunggunya tuh laki apa perempuan yang menurut Bu Puspa tahu? Dominannya sih perempuan. Oh. Gitu dong. Komunitasnya emang perempuan gitu ya. Dan yang sering diganggu tuh para pendatang atau? Ya, yang melintas. Yang melintas. Tapi kalau yang tinggal di sekitar situ sih nggak pernah ditunjukkan, dilihatkan enggak. Oh gitu. Tapi yang melintas, kalau enggak juga yang rumahnya orang situ juga. Tapi rumahnya agak jauh. Nah, itu kadang dilihatin. Nah, biasanya kalau sering muncul itu di hari-hari tertentu apa tiap malam apa orang melintas aja gitu? Kalau waktu dulu ya, waktu pas masih tahun 90-an itu mah sering tiap hari lah ada gitu. Oh, jadi nggak kenal malam apa gitu kan. Biasanya kan ini malam Jumat nih segala macem gitu kan. Jadi emang kadang aja yang di tempat itu ya, rumah yang di situ pun waktu itu kebetulan ada yang menempati ya, keluarga muda punya anaknya nangis, tapi ada anak kecil di luar rumah juga. Jadi sama-sama ngasuh gitu ya. Anaknya nangis di kamar depan, dia juga ada anak di luar nangis juga, dia jalan ke kamar belakang. Itu suara tangisan pindah, sedangkan anak dia kan nggak pindah kan suaranya. Makanya jadi ya mungkin udah saking banyaknya, jadi ada anak pinak juga di situ gitu. Oke, terima kasih nih Bu Puspa. Bisa nggak pesan-pesan untuk Sobat Magenta di rumah nih, biar nggak diganggu atau segala macem lah. Kalau untuk Sobat Magenta di rumah, yang pasti kalau yang muslim, jaga sholatnya aja di rumah. Insya Allah kalau yang di rumah biasanya memang kita bisa berdampingan ya. Tapi mungkin jika ada sesuatu, nggak usah takut lah, karena kalau di rumah kan kita hidup berdampingan. Mungkin kalau yang terlalu negatif, mungkin ada juga yang agak negatif, kitanya cepat lelah gitu ya, cepat lelah ya. Tapi insya Allah kalau sholat kita juga bagus juga, ya mereka juga
tergantung dari kita gitu tahu tempatnya, jadi tidak saling mengganggu tapi bisa berdampingan. Oke, terima kasih banyak Bu Puspa sudah mau curhat atau menceritakan kisah misterinya, pengalaman pribadinya. Oke, terima kasih untuk Sobat Magenta. Silakan subscribe yang belum subscribe, like, share, and comment agar pundi-pundi Magenta semakin berkembang. Dan bagi Sobat Magenta yang mau sharing atau kirim ceritanya, dapat kirim ceritanya DM ke Instagram kami atau email ke Magenta Malam Gentayangan. See you and beware of your mind.